SMA. Anehnya kok lebih kalau ngelihat cewek. Iya. Berarti kamu menyukai sesama. Lu kalau ngelihat gue nih cewek nih ya kan pakai baju begini lah kan dandan, itu gemet-gemet nggak? Ke dokter aja biar dokter yang ngambil. Kan malu kak, udah ngapain ke dokter? Ini Bu Bidan nih saya lagi main ketinggalan. Enggak gede, tapi nggak kecil. Mungkin maaf tengahnya bisa ditarik kan ya. Mungkin di situ kan iya langsung. Jadi langsung kayak orang manut gitu ya. Iya. Masuk. Tulang. Nah, salah satu aku kuncinya itu ajak komunikasi juga. Jadi emotional selling jatuhnya. Baru kali ini gue belajar emotional selling sama PS. Oke, sebut saja Cinta. Cinta di diare kali ini akan bercerita tentang pengalamannya. Tapi seperti biasa, disclaimer dulu ya guys. Kalau cerita ini bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan. Hanya untuk sama-sama didengerin aja. Yang baik-baiknya kalian ambil, yang gak baik-baiknya kalian hempaskan. Dan ini hanya untuk yang sudah menikah, yang masih sekolah, yang masih kuliah. Skip dulu video ini, jangan nonton video ini ya. Bijaklah dalam menonton. Oke, kita dengerin cerita dari Cinta lo gue aja ya biar lebih akrab kita. Aman. Lu punya cerita apa sih di diare kali ini yang bisa lo bagikan? Ya, jadi sekarang ini gue pengen cerita sebenarnya mungkin salah satu dari sekian banyak cewek dengan yang fantasi yang ekstrim kali ya. Yang ekstrim. Jadi kita lo punya ekstrim. Jadi nggak suka yang datar-datar aja, kayaknya nggak seru gitu kak, kayak nggak gimana. Nah itu sebenarnya berawal pertama sih karena dari SD ketahuan tuh awalnya bokap ternyata penyuka pembaca majalah, boleh sebut nggak sih? Boleh. Zaman dulu ya Play. Jadi tapi kan itu nggak terlalu full, nggak baju-baju. Betul. Jadi ngelihat ke Gap punya majalah Playboy, ngelihat cewek-cewek kayak begitu, kok kayak ada sih gimana. Nah waktu pas ke Gap itu udah kan kelas 6 SD itu, jadi kayak langsung ser-ser gimana gitu. Pas lu ngelihat cewek di majalah itu, ngeliat cewek apa ngeliat cowok tuh pas ser-ser tuh? Cewek malahan. Awalnya karena ngelihat cewek dengan ya pose-pose di Playboy luar negeri lagi kan, entah itu dia beli dari mana, bokap beli dari mana. Udah dari situ berawal, berlanjut ke SMP, ke SMA. Anehnya kok lebih itu kalau ngelihat cewek. Iya. Berarti kamu menyukai sesama? Dibilang menyukai sesama enggak, sempat pernah pacaran juga lagi SMP. Jadi bisa dua? Jadi apa sih namanya? Disclaimer ya guys, kita tidak mendukung yang seperti itu, betul. Kayak gitu itu. Jangan kalian tiru ya, sekali lagi ini hanya sekelumit cerita dari si Cinta ini, jangan ditiru gitu. Baik. Tapi pada dasarnya aku pun nggak pernah sama sesama itu, nggak pernah. Jadi kayak aja doang. Betul. Tapi pernah dilakukan? Sesama nggak pernah. Tapi kalau ngeliat kayak langsung apa sih bahasanya tuh gremet gitu loh di bawah. Lu kalau ngelihat gue nih cewek nih ya kan pakai baju begini lah kan dandan, itu gemet-gemet nggak? Kalau baju yang sopan, yang formal enggak kayak gini? Nggak apa-apa, nggak masalah. Aman. Tapi kalau minimal dia udah mungkin udah pakai pants itu kayak beda sendiri kak, gitu. Nah jujur mungkin sekarang aku kan udah menikah gitu ya. Jadi untuk pemancing dong sama alhamdulillah sama cowok dan buat apalagi udah setelah lahiran ketiga ini kan berkurang ya, sampai aku bilang aku nih free enggak sih, sampai nggak ada sama sekali suami mau diapain, mau dibolak-balik nggak ada. Tapi punya anak? Punya. Nah itu ya, nah itu aku nonton situs ini cuman nyarinya yang jenisnya cewek atau ngeliat ceweknya yang lebih terlihat ceweknya buka baju atau ini gitu. Gitu. Kayak gitu. Nah terus pas lagi
nih sama suami. Itu sambil nonton. Sambil nonton. Jadi muka suami nggak dilihat. Jadi aku begini. Udah belum? Iya, jadi begini gitu. Jadi udah belum gitu ya. Dianya lagi asik, lu ini tetap nonton gitu. Dan suami paham karena aku cerita. Oh, suami nggak masalah? Iya, suami nggak masalah. Jadi pokoknya nggak mau nanti dia tersinggung apa gimana kan. Jadi nggak enak kalau misalnya ada yang tersinggung. Jadi bilang dari awal, nih gue nggak bisa nih kayaknya ya kalau misalnya gue nggak ada kali. Mungkin karena ada pernah lahiran udah 3 kali, jadi kayak berkurang apa gimana. Ngaruh ya? Ngaruh. Nah mungkin ya udah sini gue tonton yang apa yang lu pernah tonton deh gitu kan. Apa sih situsnya? Tadinya kan nggak pernah kayak gitu. Ya udah dia kasih. Cuman gue nggak bilang kalau gue ngeliat si pemeran ceweknya, bukan pemeran cowoknya. Cuman ala-ala nih pengen nonton ini, padahal yang lu cari itu fokus si ceweknya. Nah betul. Nah pas tapi ketika itu pemeran cowoknya udah liatnya ngeliat punya cowok malah Tapi berarti si suami nggak tahu dong kalau lu sukanya cewek, maksudnya cuma pengen nonton doang bilangnya. Betul, buat pemancing. Nah tapi juga dulu sebelum nikah pernah juga sama cowok mungkin karena juga nggak terlalu apa gimana kan nggak otomatis kalau kita cewek nggak apa basah ya istilahnya itu ya udah dia aku bilang ya udah coba pakai karena kan memang sebelum nikah aku pasti pakai yang ngeri juga kan kita was-was pakai buat kalau licin ya gitu kan kak ya biar lebih ini. Nah udah entah itu dia kekecilan apa gimana namanya kan all size ya kak, nggak ada ukuran MLL atau XL-nya. Pas setelah main, pas dia cabut gitu, kok nggak ada ini. Bilang terus, lu gimana? Tadi pakai nggak? Pakai, kok bener yakin pakai. Emang mainnya gaya apa sampai hardcore? Maaf kak, aku tipe yang sedikit hardcore karena pemikirannya kalau nggak main fisik entah yang di atau yang diapain aku nggak bisa kayak gitu. Emang elunya pengen request? Iya, request. Dan dianya mungkin terlalu bersemangat, pokoknya pas dia udah selesai cabut, kok bajunya nggak ada ini, si anunya itu kemana kok nggak ada, tadi yakin pakai nggak, pakai dia bilang. Terus kan depan kamar itu kan ada kayak kaca nih kak, maaf nih ya, jadi aku lebarin, pas dilihat aku center, ketinggalan kak, di dalam, itu sih ketinggalan di dalam, terus aku di dalam kamu. Iya. Terus gimana ngambilnya? Jadi kita main dokter-dokterannya di situ terus. Terus aku bilang pokoknya gue nggak mau keluar kalau ini sampai nggak keluar nih, karena kan tangan bahaya. Iya pakai tangan akhirnya. Jadi ibarat kata kayak dokter lagi gitu. Jadi bahasanya kayak di enggak sih, nggak tahu sih kan. Cuman kan di situ aku panik, jangan sampai aku bilang ini kan bahan-bahan kimia kan yang namanya dokter aja biar dokter yang ngambil. Kan malu kak, udah ngapain ke dokter ini Bu Bidan misalnya lagi main ketinggalan kan nggak mungkin ya. Jadi ini aku bilang gini, ya udah sini gue yang ambilin, nggak usah gue aja yang ambil, lu senterin. Jadi dia senterin. Jadi dia senterin, maaf nih dengan jadi otomatis. Jadi agak aku buka kaca gitu ya. dibuka kaca. Terus lu bantu center aja, lu center. Jadi itu udah bener-bener panik kan. Ya udah lu bantu center. Ini siapa yang ngambil? Udah aman. Jadi aku yang ngambil. Tangan aku masuk. Bisa emang. Untungnya mungkin belum kedorong ke dalam, udah belum jadi masih kegapai gitu. Masih kelihatan, langsung aku cabut. Aku bilang ya ampun. Saking aku nggak bisa. Soalnya kalau yang cuman kayak yang ya udah kayak nggak seru gitu kak. Betul. Terus pernah juga ke yang penginapan itunya dia pakai apa sih namanya, bukan tembok, gipsum gitu kan. Terus yang jedot-jedotan sampai diketok-ketok sama yang kamar sebelah. Bisa diem nggak katanya. Karena aku nggak bisa kayak gitu. Nggak tahu lah, itu pertama karena ngelihat dari awalnya video begitu, ketika bapak yang suka bokap yang pembaca lihat majalah-majalah kayak gitu, jadi kayak kebentuknya di imajinasi aku kayak gitu. Terus sama suami pun mainnya gitu juga ya, apa? Iya. Dibentur-benturin ke tembok gitu. Kalau sekarang kan karena enggak ya, cuman kayak lumayan lah ya. Tapi enggak, karena kan kita udah ada anak juga, jadi nggak mungkin yang terlalu heboh, yang ada bangunin anak kan. Pernah juga sambil gendong anak lagi kayak gitu. Jadi anak bangun lagi umur anak lagi tidur. Terus? Iya, namanya satu kasur sama kita mungkin ada kayak
gerak-gerak gitu kan apa hentakan-hentakan. Kebangun anakku yang bungsu umur 1 tahun. Lagi enak-enaknya. Yaudah aku gendong jadi sambil begini ya sambil jadi dan dia mungkin dipikir lagi ditimang-timang sambil aku empok-empok kayak aduh ya udahlah aku bilang nggak masalah ini penting anak tidur kita selesai. Iya, dua-dua terlaksana kan kewajiban ibu ngurus anak ngurus suami. Bener-bener. Nah kita double job deh tuh sekalian. Anak sama suami pernah sebelah sebenarnya mungkin ada yang bilang nggak boleh cuman kan kalau nggak sengaja nggak masalah ya. Jadi keluar air susunya iya, gitu ya keminum dong. Makanya aku bilang itu sengaja nggak sengaja. Dia bilang nggak sengaja. Dia bilang yaudah insya Allah kalau emang nggak sengaja ya nggak apa-apa deh gitu kan. Cuman kan emang nggak boleh. Jadi ya kayak gitu deh. Aduh. Oke. Emang profesi lu apa? Ibu rumah tangga? Sekarang iya ibu rumah tangga. Dulunya pernah yang benar, pernah yang nggak benar. Wow, yang nggak benernya? Yang nggak benarnya pernah jadi terapis. Terapis apa tuh saya? Masas. Pijit. Di daerah ada yang di daerah selatan, Jakarta. Pernah ya Jakarta Selatan, pernah di daerah Jakarta Barat. Jakarta Barat ya, dua. Yang mana duluan? Di Jakarta Selatan. Jadi yang di Barat ini cabangnya dia, aku dioper, di rolling gitu. Boleh diceritain saya? Ya, jadi pertama kali masuk di situ sebenarnya sebelumnya aku udah kerja yang di satu perusahaan lumayan bonafit. Cuman karena kebentur ekonomi aku waktu itu single parent sebelum sama yang sekarang kan single parent tuh Kak. Itu ada temen ngiming-ngimingin mau nggak yang cepet nih duitnya nih segala macam ini karena udah buntu dan aku udah jenuh juga sama kerjaan itu. Yaudah boleh yuk apa sih gitu kan. Penasaran ya? Penasaran. Jadi ternyata aku dibawa namanya kayak agent gitu Kak. Diketemuin sama si agentnya. Terus dibawa jadi satu mobil ada 6 cewek itu disebar. Dan disebar aku gimana? Disebar nih tempat ini buat tempat ini, cuman random, aku nggak tahu nih di mana. Udahlah, ternyata aku penempatan dapat di daerah Jakarta Selatan. Di interview dan anehnya itu sama GRO-nya itu, kalau interview yang benar kan kayak gini, apa pengalaman kerjanya ini enggak, udah main sama berapa cowok, gitu? Ya, ini masih katanya. Jawab. Dan aku jawab dan langsung to the point sama GRO-nya itu cowok, langsung buka baju. Coba buka pengen lihat ukuran ya enggak sih ini apa atas doang topless coba dong lihat ukurannya kayak terus gue bilang emang apa ini enggak jadi ukuran buat nentuin kita nanti kamu di grade apa katanya gitu kayak gitu. Akhirnya lu di grade mana? Di grade yang tengah-tengah jadi pas lu langsung keluar sih nggak tahu dia langsung eksekusi apa gimana. Aku nggak tahu dia. Oh tapi bukan lu yang dieksekusi? Enggak, bukan entah dia manual apa gimana nggak ngerti. Pokoknya coba buka baju. Terus pas dia buka baju dia melotot atau merah atau gimana mukanya? Langsung oh iya yaudah cepetan pakai lagi langsung begitu. Soalnya dia kan sembari kerja buat ini tamu-tamu sama apa koordinir terapis yang lain sembari interview juga. Jadi ya udah pas itu udah selesai interview aku bilang kok kayak begini interviewnya, baru tahu itu namanya ukuran tentuin grade di sana gitu. Kamu berarti grade B apa C atau apa? B. Yang B yang tengah-tengah kan. mungkin dia lihat ukurannya nggak gede, tapi nggak kecil. Mungkin maaf tengahnya bisa ditarik kan ya. Mungkin di situ kan namanya kalau udah menyusut. Maaf ya guys, ini berisik ya. Ada malampir lagi nonton. Jadi kan namanya kita udah anak kan turun ya kendor ya. Turun kendor dan kan tengah-tengahnya pasti hitam kan Kak. Tengah-tengah lo itu kan biasa kalau orang yang udah menyusui, hamil, melahirkan itu dia agak maju ya. Agak maju terus menjauh. Yang pinggir-pinggirnya itu menghitam kan dan lebar kan. Betul, menghitam kayak kue ape ya. Kayak kue pepe gitu kan. Lah, terus ya udah aku bilang kok bisa grade B, kirain kan namanya terapis awal standar basicnya kan masas dong. Ini nggak ada, nggak ada. Trainingnya pun nggak ada. Udah. Nah terus pas abis lihat itu kok grade B, terus kata nanya sama ini ada tukang make up kan, maaf agak-agak sekong juga gitu kan. Kak
kamu grade apa? Dibilang sama papi, grade B. Ih keren loh, kenapa emang? Biasanya jarang kok yang mukanya emak-emak gini grade B. Iya bener juga loh, dia salah nentuin grade kayak gitu. Jadi dari awal lu pedenya bakalan grade apa? Kalau menurut lu sendiri pantasnya grade apa? Paling bawah yang grade C karena bawahnya C. C paling enggak. Jadi A B C ada seleb paling teratas. Top the top itu seleb namanya. Oh, jadi seleb grade A, grade C. Ada nama warna-warna cuman nggak mungkin aku sebutin, takutnya nanti papinya nama warna. Jadi grade-nya itu tergantung ada nama warna gitu. Misalkan grade hijau gitu. Ungu atau apa gitu pakai bahasa Inggrisnya, tapi nggak mungkin aku sebutin grade-grade-nya. Oh, misalnya grade violet, grade pink red atau apa gitu. Itu artinya apa? Nggak ngerti, lampu merah kali pokoknya. Pokoknya dia nggak tahu terinspirasi dari apa. Pokoknya terus aku bilang kode-kodenya dia gitu kan. Kode-kodenya dia, terus aku bilang, terus si makeupnya bilang, ih kakak hebat lo, jarang lo kak yang muka emak-emak, kan kakak udah kelihatan nih ya muka emak-emaknya. Namanya itu kan rada jujur ya kak. Terus jarang lo yang langsung grade B, apalagi baru masuk. Biasanya ditaruh grade C dulu, terus nanti lama-lama naik. Dalam hati aku ya mungkin dia suka yang emak-emak kali apa seleranya gitu. Terus disuruh buka iya, itu si papinya emang begitu kak, dia demen kalau ngelihat deh. Dia pernah cerita emang, jadi itu ternyata si papi itu mungkin juga apa namanya, kedemanannya dia sama yang si ya bahasa ini itu apa sih? STW setengah tua kayak gitu kak. Jadi kayak mama ibu-ibu lah ya, tante hore begitu ya kan. Terus iya kali ya, coba aku biarin enggak, ya udah ya mungkin ya itu bener, tengahnya itu bisa dia inspirasinya udah kemana-mana, bisa dicetak sampai Monas kali ya kan, karena beda dong ini yang si cewek yang belum nyusui sama udah kan. Terus itu pas itu langsung lolos tuh ya? Langsung, ya udah kamu langsung pakai baju apa namanya, baju seragam. Gajinya berapa say? Pertamu berapa? Pertamu itu aku lupa karena udah hampir 6-7 tahun yang lalu kan. Itu kalau misalnya yang all in, jadi yang untuk semua kita lakuin Massage Plus ini itu sekitar 3,5 juta. Enggak, 350.000. Durasi 60 itu menit. All in. Ya. Durasi 60 menit. Durasi 60 menit belum dipotong sama manajemen. Jadi bersih aku dapat 235. 235. Oh, manajemen berapa persen lah ya? Ya kurang lebih segitu. Dan itu di tempat di situ bolehnya ya, nggak boleh? Iya, nggak boleh kemana-mana. Tapi kalau misalkan ternyata kalau mau taruh di apa kayak di luar, ada panggilan di luar boleh, maksudnya antar kita sama tamu aja. Deal-dealannya. Seragamnya kayak gimana? Ya baju dinas, iya baju dinas gitu kak. Kayak babysitter atau apa? Enggak sih, dia lebih ke dress yang dress, terus dengan yang kayak model sport atau yang kayak gitu sih yang jadi kan buat mancing kan. Nah cuma ternyata aku pas ini yaudah kamu langsung ganti make up, terus habis itu ganti bajunya ada di situ. Kalau belum punya baju sendiri datang kamu masuk ke ruangan ini ya, jadi namanya akuarium kaca-kaca. Kaca-kaca. Ruangannya segede gini apa lebih gede? Segini, malah ini kan kelebaran nih, jadi ini agak maju sedikit. Jadi kaca hitam, jadi kaca film. Ada bangku-bangku. Iya, jadi bangku-bangku kayak bioskop, jadi berundak gitu. Tangga-tangga. Tangga-tangga. Sampai sekarang itu yang di Jakarta Selatan sama di Jakarta itu masih buka? Masih. Masih. Pernah aku lewat situ masih. Mantan bos kamu itu masih beroperasi? Kalau papinya sih udah pindah sih kayaknya, cuman si pemiliknya masih sama itu katanya. Gitu. Udah masuk akuarium, ya udah kamu langsung kerja ya, udah siap-siap ini. Terus aku lupa, aku belum bilang kalau ini aku lagi kan nggak boleh ambil yang all in kan. Kalau lagi boleh all in. Jadi kalau nggak all in berapa duit saya? Kalau nggak all in itu 3,5, nggak all in beda 100 sih kak. Beda 100. Bersihnya aku dapat 185 apa 175 lupa. Kalau nggak all in itu ngapain aja? Jadi massage juga itu tergantung tamu mau massage atau enggak, atau langsung eksekusi. Jadi gitu. Punya dia gitu. Dia nggak dia nggak boleh, cuman kalau lagi kita harus pakai namanya
celana gembok. Jadi biar kan banyak tamu yang nakal, nggak percaya kamu lagi dapet gitu. Coba dibuka, jadi kayak nyolong-nyolong gitu Kak. Nah, jadi pokoknya siapa itu kita pakai pin khusus. Kan kalau ternyata pin ibu hamil. Kalau dipegang ada alarm gitu. Ada satpam datang gitu. Kita pakai kunci gembok, jadi model hot pants, tapi benar-benar ada gembok. Kuncinya kita kasih ke kasir. Bahannya dari gembok celananya, pagar. Celananya bahannya dari biasa. Katun biasa, celana short kayak gitu. Cuman dia model kancing di samping sama sleting zipper samping. Cuman itu digembok. Gemboknya gembok pagar besi. Jadi kuncinya itu kita kasih dulu ke kasir sebelum masuk room. Nanti keluar dari room kita kasih lagi buat dibuka. Kayak gitu, jadi bener-bener kegembok kayak celananya Sena kali ya, yang pahlawan yang superhero itu lah. Pokoknya ada ya celana gembok itu ya. Terus aku bingung, ini aku lagi mana, lupa bilang. Akhirnya keburu dapat ceritanya tamu lah ya kan. Pas dapat ke dalam happy masuk, dong dapat customer pertama, pecah telur. Bingung Kak, ini harus gimana? Terus all in, ayo dong ini nih. Dan mungkin dia tahu Kak, maaf nih Om, aku lagi dapat. Lah, kamu emang nggak bilang sama papinya? Kamu anak baru ya? Dia maksudnya emang iya mukanya baru kali ini lihat. Iya. Oh yaudah, untungnya dia maklumin. Yaudah, nanti next time malah dia yang ngajarin Kak. Jadi nanti next time kamu kalau sama papinya, biasanya kita memang selalu dapat celana gembok, selalu dapat cewek-cewek celana gembok gitu kalau yang lagi ada pinnya. Kalau di kereta kan pin ibu hamil, nih pin lagi men. Emang bener. Oh gitu? Iya, emang ada pinnya. Apa sih gitu kan? Nanda ya? Nanda bilang ngeri diseruduk kan gitu kan. Pin kayak anggota partai. Dilarang masuk. Nah, dilarang masuk gitu. Gambarnya kayak logo-logo lagi. Oh gitu? Apa sih buat donor darah itu kayak logo darah gitu, blood gitu. Terus, oh yaudah makasih. Kreatif ya ini kamu ya, papi kamu. Nggak ngerti dia inspirasinya juga dari mana. Udah selesai, oke makasih. Jadi itu cuma mijit-mijit doang? Mijit sama ya sekalian all in. Nah yang all in kayak begitu ya pas udah selesai. Ini beda customer yang all in, yang udah cash close nih, udah nih ternyata kan lagi all in, jadi cuman HJBJ doang selesai. Nah yang kedua pas udah selesai berapa hari kemudian selesai aku dapet lah yang all in ceritanya. Jujur kan lagi selama dulu nikah itu aku nggak pernah yang namanya pakai. Jadi pas aku minta ajarin tamu, maaf Om ini gimana masangnya sampai kebalik-kebalik, jadi apa sih ribet lah udah inti. Itu dapat customer lokal atau dapat Cina atau apa? Itu pas dapatnya kita yang lokal. Terus udah, yaudah kamu apa namanya Cinta, coba kamu langsung deh, udah nggak usah massage lah, langsung aja dia bilang karena durasinya mepet nih, dia bilang saya termasuk yang lama katanya gitu. Oh yaudah, pas udah ini yaudah coba kamu ini dulu apa namanya di BJ dulu kan. Jujur itu kok kayak pahit, aku bilang ini pahit kenapa? Yaudah lah pakai ya. Iya, tapi kan pas lagi HJBJ itu kan dia nggak mau pakai, dia nggak berasa kalau pakai kan. Jadi kamu dibikin? Belum, itu masih aja ceritanya, lagi karaoke kan ceritanya. Terus iseng lidah aku kan kayak aku bilang kok pahit. Pahit dari mana? Terus aku bilang ini masa iya dia habis ngapain? Apa kesekep celana apa gimana? Lembab apa gimana kan aku bilang. Tapi nggak mungkin kalau pahit gara-gara itu. Sementara dia juga udah bersih-bersih dulu kan, udah segala macam. Kok masih pahit? Yaudahlah, aku nggak tahu kan namanya nggak ngerti. Udah selesai main, turun nih. Pas udah turun, selang 10 menit setelah aku turun selesai, kok tau-tau nganga gini, kebas mulut kayak kena. Aku ya Allah, masa iya kena apa? Nganga, jadi dia kayak kebas. Aku bilang, kenapa lu Cinta? Kak, kok mulut gue kebas? Cakep. Kenapa? Kamu habis pakai tisu. Terus aku bilang, tisu lagi. Jadi itu katanya buat dia biar strong, biar tambah cepet naik. Dia olesin dulu pakai tisu. Itu jadi tamunya nggak bilang, dan walaupun udah dibilas mau dipakein sabun juga itu nggak ngefek
katanya. Masih ada terasa. Masih tetap akan. Jadi kebas Kak, itu ada kali setengah jam aku begini, setengah jam aku nggak berani terima tamu. Aku bilang sama papinya, jangan ambil dulu. Kenapa lu? Udah nggak ya, jadi bener-bener Kak kayak orang kena menyon kayak gitu kan. Berarti harus dikasih tahu ya kalau bilang ya kok gitu. Karena kalau ketahuan mereka kena denda 500.000. Oh nggak boleh. Nggak boleh pakai. Karena kan curang ya. Karena kan capek nanti di teranya, dia nggak kelar-kelar jadinya. Bener. Jadi dia ibaratnya ya curi stat, curang. Kalau dia pakai normal, nggak natural. Betul. Jadi kalau dia pakai pemancing atau apa itu sebenarnya kalau ketahuan kita bilang, misalnya kita lemes nih bilang sama GRO-nya itu kena sanksi mereka 500.000 per tamu. Kamu nggak bilang? Ya aku nggak bilang, udah pulang juga kan, udah lupa juga mukanya yang mana karena roomnya itu kan gelap kan, dan aku paling nggak suka melihat tatap mata kayak begitu, kayak agak gimana juga gitu kan. Terus ya udah, berikutnya ada juga lagi tamu. Dia bilang gini, kamu punya ini mouthwash apa yang buat mulut kumur-kumur? Iya punya. Kenapa? Buat apa? Jadi ternyata dia itu harus guyur punyanya dia dulu pakai itu. Biar? Katanya biar seger. Biar seger katanya. Oh gitu. Yang biru di bibir aja kan pedes ya Kak ya. Itu dia siram, dia guyur. Alasannya seger. Katanya biar seger, biar ada sensasi dinginnya, mentolnya, minnya. Sebelum. Karena kan kalau misalnya aku lagi kayak begitu kan sebelumnya harus bersih-bersih dulu Kak. Misalnya bilas dulu, entah mandi, kalau ruang VIP itu kan ada kamar mandinya, bisa mandi dulu, bilas dulu. Nggak mau juga aku kan, mereka seharian abis ngapain kerja di luar apa kan nggak tahu kan. Itu celana itu ibarat kata dipakai abis 5 hari apa dari mana aku juga nggak tahu, jadi bersih-bersih dulu wajib itu. Jadi kamu punya itu, punya mouthwash buat mulut, punya. Jadi dari aku punya botol yang kecil kan ada tuh, itu tinggal setengah abis diguyur, bener-bener diguyur, diginiin sama dia. Rata. Tapi dia nggak pernah itu ya? Ngerti katanya. Terus mukanya aku liatin pas dia gue tuh kayak, kayak udah. Wah, boleh dicoba tuh. Boleh dicoba nih sama kameramen kita. Tapi nggak boleh ya guys, disclaimer jangan. Soalnya kan maksudnya itu kan panas, sementara kulit itu kan tipis ya Kak. Itu dia nggak ngeleteh buat ngebunuh bakteri di mulut. Mungkin dia pikirnya juga biar steril kali, nggak sekalian aja lu pakai air infus ya kan, lu guyur aja tuh air infus kan. Kalau mau biar steril ya harusnya sebelum dan sesudah. Sebelum terus sesudah. Kalau biar steril harusnya punya kamu juga. Punya dia doang untungnya. Mungkin dia udah teruji, udah percaya kali kan. Secara klinis. Mungkin dia udah paham. Soalnya kan dia udah katanya udah tampil lama, karena kan memang di situ ada tiap 6 bulan sekali kita ada cek kesehatan juga. Mungkin dia udah ini udah terjamin nih, ada sertifikatnya gitu kan. Enggak sampai situ Kak, udah selesai dia guyur, udah kering, udah ready, siap. Cinta, coba kamu ke bawah ke bar. Ngapain lagi Om? Mas, masih muda itu Kak. Ngapain lagi? Mintain es batu. Kan es batu di sana modelnya bolong-bolong yang tengahnya. Yang ini ya, yang udah jadi itu. Minta tiga es batu, bilang aja disuruh gue. Nah, dia sebutin namanya. Terus buat apaan dulu? Udah cepetan. Nanti kita es batunya aku, terus kamu nanti lagi. Wah, apaan lagi aku? Jadi es batunya kan kecil. Nggak ngerti. Pas aku lihat memang ukurannya kecil, nyelos kali. Terus segini. Nggak. Batu kecil banget. Kecil. Pokoknya pokoknya ambil. Terus aku bilang nggak mau. Nanti kalau misalnya keselak es batunya gimana? Aku bilang enggak. Itu aku senang banget. Pokoknya kalau yang mentol dingin aku seneng. Dia bilang udah mintain. Nggak mau deh, yang wajar aja. Terus udah, ya udah deh minta deh biar cepet gitu kan. Udah ambil 2. Pas aku coba. Banyakan ritualnya ya say. Iya. Udah. Makanya aku bilang ini ribet banget gitu. Ternyata nggak semulus yang pada normal-normal aja. Ternyata selain aku yang punya, mereka juga punya sendiri gitu kan. Udah aku coba. Nah kan aku kalau es batu itu otomatis gigit gitu kan, dikretek-kretek. Nggak sengaja aku kegigit juga punya. Dia teriak nggak? Ya teriak dong. Teriak dia. Cinta hati-hati dong. Ya maaf Mas, ini kan namanya aku refleks kayak gitu. Ya udah deh kalau gitu udah kesel kan, udah deh nggak usah ngasih, udah
Udah, makanya Mas kalau yang ini lain kali baik-baik aja, normal-normal aja, nggak usah aneh-aneh. Tapi efeknya jadi dia lama apa jadi apa? Kayaknya cuma nyari nyamannya doang, keluar juga enggak. Enggak sampai Enggak. Keluar juga enggak. Aku bilang ini kayak nyari nyamannya doang kali, geli-gelinya doang kali, apa gimana? Iya, pada akhirnya tetap dimatiin. Tapi nggak keluar? Enggak, lama, keburu durasinya habis. Karena mungkin dia kebanyakan request kali ya. Dalam arti nggak sekalian lu minta micin, nggak sekalian minta garam, diuak-uak, diungkap dulu gitu kan. Udah kayak ayam goreng. Iya, mungkin kebanyakan request, jadi durasinya kan aku harus turun dulu ke bawah ngambil ini. Padahal itu kan enak juga, kamu jadi nggak ngapa-ngapain durasinya Iya, habis. makanya. Tapi ya capek juga ngikutin dia yang ini itu ngabisin mouthwash aku kan, dikasih tip Dan juga dia nggak mau enggak. nambah durasi ya untuk bisa keluar gitu ya? Enggak, mereka nggak mau karena jadi 15 menit sebelum habis udah ada remindernya kan si tim 15 menit lagi habis gitu kan. Oh, ada yang teriak-teriaknya? Ada. Nah, dispensasinya 5 menit, lebih 5 menit itu masih belum kena charge. Tapi kalau udah lebih dari 5 menit hitungnya 2 jam. Walaupun cuma lebih 10 menit. Oh, kalau 2 jam nggak lebih murah harganya? Sama aja dikali 2. Nggak ada kayak paket Nggak ada. Waktu zaman aku nggak ada. Oke. Jadi ya sudah kita turun, terus udah ngedumel, terus aku bilang makanya nggak usah request bang, nggak usah ribet-ribet gitu kan, tinggal plak keluar, udah selesai. Atau dia bawa sendiri es batu sama ininya, Nah. ini langsung gitu. Sekalian tuh serut bawa sirup, bawa buah kan, kita makan es buah aja di dalam, sembari ngerujak gitu kan, kalau ribet banget tuh. Ada lagi yang aki-aki. Oh, aki-aki gimana nih aki-aki? Umur berapa, Say? Kayaknya 70. Aku cuma takut di tempat ke aku juga. Udah ubanan, tapi masih seger gak badannya gimana? Posturnya gimana? Udah ringkih. Udah Terus? gitu roomnya kan di lantai 2. Bukan yang VIP juga. Lokal ya? Lokal lah, yang standar. Minta dituntun lah, ya dalam hati kok ya elaki. Sendiri dia datang? Sendiri, aku bilang ini belum apa-apa udah capek, minta dituntun, minta dibukain, ini kayak ngomong kakek sendiri. Kayak perawat panti jompo. Terus Neng tolong bantuin Aki nggak bisa naik, dia bilang ya udah aku bantuin. Terus udah pas di dalam ternyata di luar dugaan Kak, itu hardcore-nya ekstrimnya luar biasa. Jadi itu tuh gipsum dia jedot-jedot apa ya, terus aku bilang gini, Ki pelan-pelan, bye-bye ini jebol gipsum, sebelah ada yang lagi main, pala gue nongol ya kan, nggak lucu. Nggak bisa, Aki ini Ki tadi perasaan naik tangga lu minta tuntun, di sini ngapa jadi? Katanya kamu ini banget, saya jadi ingat istri pertama saya katanya. Lah, udah aku bilang gitu. Tapi itunya gede nggak barangnya, Say? Gede Kak, Gede. orang timur. Oh, Iya. strong dong. Strong. Dan mainnya enak apa gimana? Kan kamu udah sering main tuh. Sebenarnya lebih enak yang sama yang lebih tua sih Kak. Dia lebih. Berarti sama dia enak. Iya, secara roleplay enak. Cuma ternyata pas udah itu ribet takut kasar gitu jatuhnya. Kasar dia ya? Kasar sampai nih gue bilangin, gue panggil security nih, nggak usah, udah nggak usah, udah ini selesai. Tapi ngasih tipnya gede dan itu malah jadi langganan. Oh, Malah jadi langganan dan akhirnya udah aku bilang nggak usah yang keras-keras, ntar yang ada Aki suruh ganti rugi gipsum, aku bilang gitu kan. Udah biasa aja. Ya udah biasa, akhirnya cuman ngomong. Akhirnya datang kadang cuman buat curhat doang, minta kerokan. Kayak gitu-gitu. ada yang kayak gitu ya, enak ya? Iya, terus tahu aku lagi hamil pas udah selesai kerja, tiap bulannya dia bayarin aku buat ke bidan. Baik tuh Kontrol aki-aki ya. ternyata. Terus gue bilang, ya udah selalu dia mau jedotin pala, yang penting gue dapet dibayarin kosan tiap bulan, terus ke bidan tiap bulan, kayak gitu. Pernah sama Brondong? Nah, Brondong ada. Entah kenapa itu Anak sekolah anak atau sekolah anak ada kali ya, tapi mungkin udah 17 tahun, jadi pas dia cek KTP udah dapet, udah punya gitu punya kan, KTP. udah punya KTP. Jadi kalau untuk tamu-tamu tuh ternyata gini Kak, kalau yang teranya muda, masih muda-muda, kebanyakan malah yang pilih yang om-om. Emang dia maunya? Ternyata biasanya begitu, emang mereka maunya anak-anak muda. Kalau yang om-om itu, kalau aku yang dapat aki-aki mungkin dia karena inget istri pertama kali ya, nggak ngerti. Nah, yang kamu itu kebanyakan Malahan ya anak-anak di bawah umur, Brondong. yang brondong, di bawah jauh semua deh gitu kan. 2 kali lipatnya umur kamu 2 kali ya? lipatnya. Nah, jadi pernah ceritanya. Nah, itu kejadian yang di daerah barat. Jadi di daerah barat udah ada sistem baru. Mereka ada paket namanya kamar roomnya hotel, model hotel. Terus
2 jam langsung gitu kan, sekitaran 450 apa hampir gopek lah gitu kan. Udah tuh nggak banyak omong, nggak banyak apa. Jadi kalau paket itu 2 jam maksimal kan 3 kali eksekusi. Kalau udah lebih dari 3 itu kena charge. Udah, jadi udah selesai, nggak banyak omong. Itu nggak ada 5 menit dan aku di atas posisinya. Itu cuman datar, udah. Cuman 2 kali goyang, udah. Jadi itu 3 kali nggak ada dari 15 menit Kak, lebih dari 15 menit. Si berondong? Iya. Bukannya berondong tenaganya biasanya lebih kuat? Nggak ngerti, itu dia kalem banget dan itu 15 menit, 3 kali nggak ada lebih dari 15 menit. 3 kali apa tuh? 3 kali keluar. 3 kali keluar 15 menit? Iya, aku bilang jeda dulu ya bentar ya. Lu apa? Nggak usah, lap tisu basah aja. Langsung? Langsung, jadi nonstop. Langsung 3 kali, nggak ada lebih dari 15 menit. Terus aku bilang, ini masih ada 1,5 jam nih Kak. Pakai aja tiduran dulu kayak apa. Dia bilang apa jawabannya? Enggak, langsung pulang aja. Ntar mamaku nelfon. Aku bilangnya les. Lah, dia bilang enggak, mamaku nelfon. Aku nanti soalnya ada les, aku bilangnya les. Jadi harus buru-buru, dia bilang gitu. Ya ampun. Aku bilang, 3 kali itu kayak gitu. Maunya sama aku terus. Dan pas udah aku tanyakan iseng, nih maaf nih mau tahu nih Kak, kenapa sih kan banyak yang muda, banyak yang seumuran. Kenapa milih kamu? Tersanjung juga nih, kenapa kakak milihnya aku? Maaf Kak, sebenarnya nih kakak kan mirip tante aku. Jadi aku dari dulu tuh suka sama tante aku. Jadi aku serasa main sama tante aku katanya gitu. Aku bilang, ih deh. Rasa pengen aku toyor gitu. Ada-ada aja zaman sekarang aku bilang gitu. Yaudah terserah deh, yang penting. Dan itu setiap datang selalu ngambil yang paket 500 ribu itu. Oh gitu. Dia banyak juga ya tuh anak. Dia bukan lokal soalnya. Chinese. Chinese. Dan kita kan bisa tahu ya kayak mana yang benar-benar udah sering sama enggak. Jadi pas pertama kali sama aku dia emang bilang ini baru pertama kalinya dan memang masih pink. Ih lucu banget itu Kak. Pink. Kecil tapi banget. Merah merona, gede. Cuman memang belum sunat. Jadi kayak gimana gitu, cuman itu pink banget Kak. Orangnya putih sih ya. Putih bener, pink, dan tapi anehnya tuh datar, nggak flat, nggak ada ekspresi sama sekali. Tapi lu sendiri suka yang apa? Yang lokal, Cina, bule atau apa? Sebenarnya sih lebih suka yang lokal aja. Karena pertama jujur kalau untuk yang belum sunat aku agak jember gitu Kak. Kenapa? Beda rasa, beda. Karena kan kita ada tahap yang HJBJ-nya itu tuh, maaf nih, jadi aromanya tuh apa? Nanti pokoknya mau kelihatannya, wih kayaknya old money banget. Pas dibuka jembreng dia nggak sunat. Pas dibuka kulitnya. Apakah semua ini apa namanya disclaimer ya, nggak jangan tahu, tersinggung nih ya. yang belum sunat. Udah sunat belum? Maksudnya gini, apakah kalau sepengalaman lu kan banyak nih nerima klien yang nggak sunat. Betul. Apakah pertanyaan gua sekarang, apakah semua klien yang nggak sunat aromanya seperti itu? 90% iya. Lu menurut penelitian lu sendiri itu sumber baunya dari mana? Maaf nih, kalau aku kan orangnya kan agak iseng ya hidungnya ya. Jadi pertama kali ini aku suka gitu. Iya, jadi dari karena kulitnya. Jadi dari kulitnya atau dari dalamnya atau dari apanya? Kan kalau nggak sunat itu kan kebungkus. Nah, pas dia agak merekah kan kebuka, kayak kembang merekah gitu kan. Nah, pas kebuka, kan pas mau begini kan kecil hidung sama mulut kan deket ya. Tuh pernah maaf sampai aku sumpah pakai tisu basah hidung aku. Serius? Terus aku baru begini. Bener. Serius? Iya. Tapi dianya nggak tersinggung pas lo sumpah pakai tisu basah. Aku bilang takut meleleh lagi pilek aku bilang gitu. Lo nggak bisa napas dong. Racin Kak. Jadi kayak apa gitu. Udah gitu pas keluar itu maaf apa sih? Pemutih. Gue bilang, ini orang konsumsi entah, tapi ternyata pas kalau itu dari makanan yang dia dari konsumsi. Makanan. Tapi kalau si barang itu ya dia memang mungkin apa dari kebersihan, cuma nggak ngerti, cuman kan tampilan awalnya dia casingnya mah rapi gitu kan, stylish, bajunya juga wangi, aromanya parfumnya oke. Tapi pas
Gue bilang ini makanya pas pertama kalau misal dapat aku langsung to the point sih, udah sunat belum bang? Langsung gitu ya? Iya, jadi serasa udah senior jadi bodo amat udah nggak takut gitu kan. Apa lu sekarang kemarin memfilter, pokoknya gue maunya yang udah sunat gitu? Nggak bisa sih di situ, situ, nggak boleh, kitanya kena denda gitu kan. Apalagi zaman dulu yang pertama di daerah selatan itu, ternyata akuarium itu orang bisa ngeliat ke dalam, kita bisa ngeliat keluar. Oh jadi kita nggak boleh nolak? Random, ternyata yang dapetnya kayak mana, ya udah pasrah kayak gitu ya? Pasrah iya. Kalau kayak gitu? Iya ngeri. Gak enak di dia, nggak enak di kita. Nah, udah pernah dapat orang Turki itu panjang banget kayak kebab. Wow. Coba ya ceritain dong. Ini lama-lama cakep kan, orang Turki kan ganteng. Nah jadi ceritanya dia rombongan lah 4 orang nih, 4 orang ngomongnya pakai Inggris gitu kan. Nah untungnya ya kan? Enggak, dia bersih, cuma tinggi jangkung gitu kan. Kayaknya mahasiswa deh, masih pada kecil gitu. Nah, terus udah gitu dia Inggris, nah kebetulan untungnya aku bisa sedikit-sedikit gitu kan. Jadi aku bilang, kenapa? Ini nih nyari tiga cewek. Oh ya udah, oke, do you want yang kayak gimana? Kayak gini ya. Udah masuk ke dalam. Terus dia pas aku buka, not good, dia bilang gitu. Jadi ekspektasi dia ternyata kalau di Turki itu gede. Terus aku bilang, oh don't worry, aku bilang gitu, don't worry, this is tarik. Aku bilang, ini malah bisa ini elastis. Iya, aku bilang, oh don't worry, aku bilang tenang, udah nggak usah takut, pokoknya aku praktekin karena udah ini kan, udah ini akhirnya udah pas aku ini, ya ampun ini ramping gitu jadinya Kak, nggak sekel, nggak sekel, jadi ramping. Dia kurus, panjang. Nah panjang. Bukannya biasa Turki gede juga. Pas mungkin dia karena diameternya. Dia Kak, jadi nutrisinya kurang kali, jadi gimana? Jadi ngaruh ke si itunya kali. Tapi kan kalau panjang itu enak say. Enggak Kak, kayaknya kena pankreas ini ya Kak. Jadi pas itu aku disuruh itu aja kena kerongkongan. Jadi kan enak ya kalau udah kena kerongkongan. Berarti emang kan? lu nggak suka yang panjang-panjang? Nggak suka. Tapi banyak cewek malah yang mengharapkan panjang. Nah, jadi memang aku kan dibilang kalau ngelihat si cowok agak gelai, tapi kalau ngelihat cewek teman-teman pakai begituan aku kadang suka ser-seran Kak. Ya. Agak lain ya? Agak lain memang. Nah udah selesai pas aku di atas nggak kuat, aku akhirnya minta dibawa karena pas di atas kan ketusuk banget naik gitu. Itu kayak ya ampun aku bilang jelek banget, itu kayak langsung geruduk gitu kan. Akhirnya udah berasa ya. Akhirnya udah selesai, udah stop udah, ini aku nggak mau lagi. Pernah juga ada dapet yang dipasangin biji apa tahu ditanam di dia. Iya, tasbih gitu ya. Ada 3, katanya ini mutiara dari timur. Itu katanya. pasangnya di mana sih saya, di bagian mananya? Di kulitnya. Di dalam. Iya di dalam. Jadi dagingnya. Ya. Jadi dioperasi dong. Jadi nggak tahu ya, ini nggak ngerti benar apa enggak. Jadi kalau orang-orang yang sudah pasang biji si mutiara di dalam tasbih gitu apa kata ini, itu dulu dia pernah di dalam. Pernah di dalam maksudnya? Jadi katanya buat kenang-kenangan dari teman-teman satu kamarnya. Dikerjain. Enggak, memang jadi buat kenang-kenangan, jadi ya ketahuan nih alumni kayak gitu. Itu maksudnya efeknya apa bagi si katanya cewek? Sih kalau buat cewek enak nanti gerinjel-gerinjel. Nah, bener nggak? Enggak. Sakit ya? Ngerti apa karena ini emak-emak kali ya pokoknya. Nggak ada enak-enaknya. Tapi secara logika juga pasti sakit. Kan itu kan dia nggak elastis, dia barang keras kan. Keras kan, mengeras di dalam. Udah mending dia 1, 3 Kak, bejejer. Waduh, apes banget. Muter lagi. Iya. Enggak kok ini enak, kok ini enak. Waduh, pas aku ini enggak kuat, sumpah sakit. Jadi baru masuk seujungnya aja udah berasa. Waduh. Aku ngebayangin itu semuanya 3 bijinya dia bergoyang-goyang. Yang ada kayak aku bilang Bang, nggak usah ini deh. Bang kiri. Bang udah bang ya kan. Jadi aku bilang ya ampun, ternyata nggak seindah yang kau bayangkan itu jadi cewek-cewek begitu gitu kan. Jadi banyak surprise ya. Banyak kejutan ya. Kadang berpikir hari ini ada kayak apa lagi, kali ini kayak gimana lagi. Ya jadi yaudah ya segala ngisep jempol kaki lah. Kamunya disuruh. Dia ngisep jempol kaki aku tuh lagi nggak canteng. Aku maksud aku gini loh Kak.
Itu kan dia tahu aku pakai wedges yang kesekep, otomatis kita selama berapa jam nunggu tamu kan kesekep ya kan. Pas dibuka wew gitu kan. Terus nggak usah cuci kaki, nggak usah katanya. Terus nggak, entah kita habis lepas sendal nempel apa kan. Langsung dong di aku bilang, ini jempol kaki gue kan kok dicuci nggak boleh? Enggak, ini enak banget nih, ini enak banget cinta. Langsung kayak orang beler kayak kumpulan orang sakit. Jadi udah dia enak kan, iya enak gitu. Jadi aku kadang suka pura-pura dari suara tuh kan bikin bantu dia makin ini kan. Udah biar cepet. Nah, tapi muka aku nggak mau kasih liatin, jadi iya jadi muka males, cuman dengan suara aja dia masih apa keluar dia dari jempol jadi itu. Nah, untungnya itu kok kakak tahu ya kayak udah jangan gue nanya bener keluar. Dari situ udah keluar, dah selesai. Enggak, dan oke, besok datang lagi bang, besok mau lagi jam berapa? Tinggal begini doang kaki. Enak banget Itu emang awalnya aneh, ternyata kalau aku searching gitu emang ada ternyata. Dalam hati kirain aku doang yang aneh, yang cuman ngelihat itu punya cewek. Ternyata dia dari jempol pun bisa Jadi kadang kalau misalnya, kalau di sana itu kan sistemnya kadang lu udah pernah sama gua, lu harus sama gua lagi, itu tamu gua, nggak boleh sama tera lain. Jadi ke-skip. Ya kadang ada kayak gitu kan Kak. Bebas aja say. Nah sebenarnya, cuman kalau ada yang sama ini, mereka suka ngumpet-ngumpet, entah ngumpet di belakang bar, jadi manggil kamu dipanggil ternyata sama yang lain, ya mungkin nggak enak sama yang ini, yang sebelumnya. Jadi kayak masih kayak menghargai lah. Betul. Cuman orang ini kalau datang lagi, kodenya bener Kak, aku gini aja. Jempol kaki, jadi dia langsung iya langsung. Jadi langsung kayak orang manut gitu ya. Iya. Guguk. Tulang. Makanya kalau duduk kan di depan gitu kan. Jadi setelah sistem baru akuarium itu dibubarin, jadi kita sofa begini kan dijembrengin, ngelihat orangnya kayak apa. Langsung. Jadi kelihatan nih, oh dia datang lagi. Gitu kayak akuarium udah jadul lah ya, say. Nggak boleh. Udah nggak boleh. Jadi ya? kayak seolah-olah kita tuh di kandang kayak kayak nggak fair. Kita juga boleh sebenarnya kan kalau kayak gitu hak kita, boleh. betul. Ya. Aduh aku nggak mau sama dia, misalnya dia kasar atau apa, kita nggak mau lagi. Memang ada yang tamu itu beberapa ditandain sama para jangan sama dia mainnya kasar, bahaya gini-gini. Nah terus kalau kalian mau beli dia gimana datang? Mau nggak mau, cuman papinya udah ready, maksudnya udah diinin ke tamunya, udah di briefing. Bang, Om, kita udah dapat laporan kayak gini. Iya, enggak kayak gitu. Di peringatan. Kalau baru cuma satu orang nggak apa-apa, mungkin ini doang. Tapi kalau udah rame-rame kan kayak gitu. Jadi udah kalau dia datang udah dengan itu kan kaki. Gitu kan. Dia langsung iya, langsung dia ke kasir bayar langsung. Saya udah tamu lo. Aku kadang suka ceritain, no, si jempol cinta. Ayo cinta. Terus kata udah tuh si jempol itu emang ada Kak, beneran dari jempol. Terus yang apa namanya pakai mouthwash, pakai es batu, terus yang pasang mutiara kayak gitu. Ya pokoknya intinya oh ternyata tuh aneh-aneh. Aku nggak sendiri gitu. Dan itu kalian kalau abis panggilan megang tamu ya ngerumpi nggak tuh? Ngerumpi. Itu gimana tuh gitu? Lu tadi gue gila lu, gue abis megang ini gitu. Itu gila lu beneran cinta lu dapet yang kayak begitu segala jempol. Iya. Tapi emang iya sih gue juga pernah ada. Mending jempol ini kan mana gue baru pakai deodoran itu kan masih kayak lengket-lengket kayak gitu kan. Kok ada aneh-aneh, iya bener ada yang segala harus pakai bukan hand, jadi dia kayak bawa kayu putih, jadi entah biar anget entah apa pokoknya diolesin dulu pakai kayu putih. Nah kan kitanya kan jadi gremet-gremet kayak agak panas. Gue bilang cuman ya tapi selama mereka nggak bawa selama mereka nggak kekan itu atau papinya cuman udahlah iniin aja, udah cepetin aja. Kecuali kalian udah terlalu bahaya boleh teriak karena security kan ada di setiap ujung room kan, tiap room tuh ada jagain kayak gitu. Makanya tapi ya udah ternyata bukan aku sendiri doang yang
ngerasa punya aneh-aneh pikirannya baru ternyata pas aku masuk kerja kayak begitu jadi tahu gitu. Terus kalau kan zaman sekarang mah nggak harus kerja di satu tempat itu, pakai aplikasi juga bisa ya kan? Bisa, benar. Pernah nyoba aplikasi hijau ya kan? Waktu zaman COVID. Ya Allah, berani banget lo ya COVID jualan. Gak takut nular loh. Jadi posisi makan itu nggak kerja, tempat kerja ini tutup kayak gitu tutup semua kan, nganggur lah semua. Nganggur semua. Jadi aku coba-coba awalnya punya teman aku ini jadi maminya, adminnya aku lobbyin gitu kan. Jadi akun aku yang kelola, kalau ada jalan cepetan gitu kan. Tapi lama-lama enak juga kok, rame juga tetep nih. Kirain mah sepi kan, belum pede. Pas COVID malah jadi gabut orang kan. Ternyata rame. Ya udah jadi perkakasnya lebih banyak. Aku bawa hand sanitizer. Jadi sebelum ini aku semprotin semua sebadan muter. Pakai masker mainnya? Enggak, tetap buka. Cuman ada yang orangnya resik tetap pakai masker dan itu ngapnya luar biasa Kak. Kayak gimana sih kita kalau udah ngos-ngosan kayak gitu kan? Ya? Iya. Terus ya udahlah jadi pernah pendapatan lebih gede dong kalau dari aplikasi. Sebenarnya iya, karena kan nggak ada potongan manajemennya. Berapa tuh lu pasang harganya? Pokoknya aku buka awalnya 500. Cuman nego-nego mentok di 3,5. Itu all in. Terserah pokoknya aku patokin segitu harga matinya. Itu di kosan boleh, di hotel boleh, dan dia yang biayain ya? Ya, itu kalau misalnya mau di luar itu semua ditanggung sama dia. Kayak gitu dan udah lebih bervariasi, lebih beragam lagi. Pasang fotonya real dong? Pasang fotonya real. Kan ada tuh yang foto pesen no pic hoax gitu kan. Maksudnya beda-beda gambar, cancel gitu. Iya, jadi itu aku pasang foto pribadi. Cuman ada juga yang aku kan pasang foto make up dong Kak. Nggak mungkin yang bluak kayak begitu kan. Disangka Ija. Udah nih, aku pasang foto, tak ketemuan lah kan. Ini ya titiknya di hotel ini misalnya. Oh siap bang, nanti aku ke sana. Ya udah. Kamu udah sampai belum Cinta? Udah, abang di mana? Terus kok kayak ada aku nelfon kan suara kan feedback ya kalau dekat. Abang di mana? Ini di sini, kamu di mananya? Terus aku giniin, bang. Hah, Cinta bentar. Ini mukanya bener gak katanya? Jadi kan udah antara foto make up, bang ini tuh make up. Mestinya paham sama cewek, malah aku aja ini make up, ini foto nggak mungkin aku pasang yang nggak make up bangun tidur. Pasti abang nggak tertarik dong, aku bilang. Nah lu pas lu datang kenapa lu nggak make up? Karena kan ribet kayak itu kan make upnya make up pas kerja kan full all out gitu kan, yang benar-benar make up sempurna lah. Kalau yang ini mah kan bedak tipis-tipis aja. Terus yaudah. Udah bang, tenang aja sekarang gini deh, kalau nggak mau cancel aku bilang gitu. Yaudah tapi ini beneran kan, gue ngeri takut orang lain nih, ntar gue nanti kenapa-napa. Enggak, gini beneran. Yaudah, dia masuk ke dalam. Udah mungkin, nah salah satu aku kuncinya itu ajak komunikasi juga. Jadi emotional selling jatuhnya. Baru kali ini gue belajar emotional selling sama PS. Gimana? Jadi masuk ke kamar, terus masuk ke kamar, emotional Hmm. selling gitu kan. Terus di mana Kak? Jadi kita anggap ini tuh dia bukan yang ngebayar kita atau tamu atau apa. Jadi anggap anggap pasangan. Kayak pasangan. Jadi kita treatment dia yang enak gitu kan. Seperti like-nya pasangan udah. Karena kalau aku misalnya ketemuan di luar itu aku durasinya aku lebihin. Nggak apa-apa deh 1,5 jam. Paling mentok misalnya 2 jam kena charge sedikit aja lah, nggak usah banyak-banyak gitu kan. Oh yaudah jadi ya dia. Ih sumpah. Gimana cara men-treatmentnya? Ya treatmentnya kita kayak ajak ngobrol sehari-hari aja. Emang kerja di mana Kak? Kayak gini-gini. Terus wah ya udah kalau emang kayak gitu hati-hati gini kayak gitu ternyata. Sok-sok care gitu ya. Sok-sok care gitu padahal pas abis ngomong gitu kayak ya lah gitu kan. Kayak males basa-basi kayak gitu kan. Ngabisin energi banget tapi ya buat biar dia jadi repeat order gitu kan. Iya, biar semangat, senang. Biar semangat bener. Apalagi lagi deh. Ternyata dia kerja di Malaysia, desain grafis dong. Wah, ini kan dalam hati prospek yang bagus. Lagi. Om kenal aku. Ini anak desain nih. Ini make up Om, coba aku uak coba dihapus. Dia kerja di Malaysia desain grafis ceritanya. Nah, aku ingat banget itu masuk
kamarnya juga yang mewah kan, aku pikir wah anak muda ya kan, berani banget dia. Ternyata ya emang dia kerja di luar negeri, emang orang Indonesia, kerja di Malaysia desain grafis. Ngomongnya Melayu atau enggak, masih Indonesia. Ya udah ngobrol-ngobrol dia bukan desain grafis, desain animator kayak gitu-gitu. Bisa bikin kartun dong. Nah itu dia kan, dalam hati mungkin dia menjadiin aku objek jadi karikatur. Kayak Subasa gitu. Cibi baru kocan apa Taro gitu. Nggak ngerti deh. Apa dia animator buat karakter baru? Kayaknya mungkin apa namanya animator kartun kan banyak yang versinya gitu kan, seriesnya. Terus ya udah, oh di Malaysia Kak, ya udah hati-hati. Nanti kalau emang kecapean gak usah dipaksa, mata dijaga, gitu kayak emak able banget ya kan. Terus oh iya, sumpah gue pikir tuh lu di luar ekspektasi. Cinta lu ini pernah kuliah gak sih? Enggak pernah Kak. Cuman ya aku anggap kamu kayak ini aja deh, udah ya. Tanpa basa-basi, di luar dugaan udah selesai semua kewajiban dan amanah yang dia kasih udah selesai. Tipnya tuh luar biasa sih, dan repeat order. Lah itu barangnya gimana nih, belum diceritain itu bagian ininya. Nah pas ini ternyata kalau dia sih orangnya yang standar-standar aja, yang nggak terlalu banyak yang macem-macem, nggak request apa-apa. Cuman mainnya gimana? Mungkin nggak ngerti ya. Jadi dia berkeringat, sampai netes-netes itu keringatnya, tapi letoy-letoy terus. Apa barangnya? Dan keringatnya sekujur kayak tubuh. Entah dia keringet dingin, padahal ber-AC ya, ber-AC tapi dia keringetan dingin, terus tetap letoy, jadi nggak naik-naik. Berarti nggak berasa dong? Nggak berasa, dan akhirnya nyerah gitu aja, karena aku bilang nggak keluar, dia udah kecapean sendiri akhirnya. Terus aku bilang ya udah, ini mau istirahat dulu nggak? Terus nanti ini udah, yaudah istirahat dulu deh, dia Cinta. Malu kali ya? Mungkin, yaudah istirahat dulu deh Cinta. Ya udah ngobrol-ngobrol lagi, segala macem, cemil-cemilan, makan lah gitu. Mau lanjut lagi nggak Kak? Nggak usah deh Cinta. Langsung pulang aja nggak apa-apa. Next nanti kalau aku ke Indonesia lagi, aku pasti panggil kamu, save nomornya ya, minta udah kan nomor WA-nya bla bla bla. Ternyata iseng sampai kosan, aku searching. Itu tanda-tanda orang. Oh gitu. Nggak ngerti. Jadi ya. Jadi disclaimer ya, jauhin narkoba. Itu bahaya juga buat kesehatan. Mungkin dia udah sebelum aku datang kan dia nggak tahu juga ya. Aku nggak tahu ya dia habis ngapain, kegiatannya apa. Nggak mungkin aku sidak dulu. Jadi ternyata begitu. Dan aku tanya ke orang-orang juga, iya Cinta, biasanya memang begitu. Jadi dia bawaannya tuh hawa, suhu badannya tuh gerah bawaannya, naik turun. Jadi nggak bakalan bisa dia gitu. Karena itu efek dari itunya. Terus, ngeri juga dalam hati aku. Untung dia nggak lagi pas di depan aku kan. Nah, tahu-tahu ada ini kan otomatis jadi saksi. Tapi pernah juga aku dapet tamu, dia terang-terangan dia depan aku. Pakai apa tuh saya? Ya itu apa sih? Yang botol ya. Yang terus aku bilang, lu jangan main-main Bang, ini tuh bukan barang-barang biasa. Enggak, udah aman, dia bilang aman. Semua dia dan bilang. Kamu nggak nolak di situ? Udah mau kabur tuh, tapi dia bilang udah aman. Nah pas banget nyembur ke aku kan, kok jadi kayak ikut gimana gitu. Deg-degan ya? Apa sih namanya? Jadi berapa hari kemudiannya muka jerawatan semua. Terus aku bilang gini, pokoknya Bang, lu kalau misalnya mau sama gue lagi jangan sampai yang macem-macem kayak begini-begini. Ya kan kita nggak tahu ya kayak ternyata dia yang lagi diincer apa gimana. Kita nggak ngerti apa-apa. Jadi dari situ lu nggak kapok, kan ternyata nih sepengalaman lu tidak seindah dibayangkan. Betul. Ya. Padahal itu kan berarti gini, uang halal aja nyarinya berkeringat, jumpalitan, terus ternyata susah. Nah ini uang gampang ternyata nggak segampang. Resikonya pun ternyata lebih besar dari kerjaan halal gitu. Kapok nggak? Maksudnya berpikir gue lah gitu. Apa gimana? Nah itu aku lakonin kan kurang lebih 3 tahun. 3 tahun itu tiba-tiba pokoknya ada sosok yang aku udah deket. Buat berhentinya itu aku satu cara, karena kan kalau misalkan aku keluar mendadak nggak mungkin sama agent atau manajemennya itu kan, kalau mendadak nggak bisa. Jadi kontrak. Kayak kontrak, jadi kayak ada kena penaltinya kayak gitu Kak.
Aku berhentiin kerja tuh dengan cara diri aku sendiri dengan pacar aku itu. Jadi seperti amuba. Iya. Gak ada yang Ada sumbernya. ada sumber. Aku Jadi maksudnya dong gitu. Menyerahkan diri gitu. Bang gitu kan. Tapi lu cinta sama dia. Ya, untungnya aku dapet yang memang aku srek, memang ini udah kenal lama, emang pacaran statusnya. Kenal di? Temen dulu, udah lama jadi temennya temen, kayak gitu. Nah, untungnya ini dapet yang udah sunat gitu kan. Jadi kita sefrekuensi, aku nggak perlu dulu gitu kan. Dan dia itu janda duda atau single? Single. Jadi single, jadi nenek dapat berondong gitu ceritanya kan. Tapi dia cinta sama lo. Insya Allah ya. Dan direstui oleh keluarganya dia dan keluarganya lo. Awalnya pasti kalau sama keluarga aku enggak, karena sekali lagi nih nggak patut dicontoh, tapi kan kehidupan orang nggak ada yang tahu ya. Jadi aku MBA. Karena memang kan statusnya aku nikah nggak mungkin bisa dengan kerjaan seperti itu, nggak bisa keluar juga dari situ kan. Kayak iya benar, jadi satu jalan keluarnya ya. Jadi nikah setelah melahirkan. Nikah setelah melahirkan yang pasti keluarga shock juga kan awalnya. Apa-apaan kayak gini, kayak anak muda umur udah bang macam segala MBA ini itu ya keluarga. Nah ini kan kayak kamu gitu kan. Aku coret kamu dari kakak lah, kita bikin kakak baru ya kan. Gue coret, gue bikin ya kan. Pada akhirnya tetap ya namanya mungkin ada generasi keluarga yang muncul baru cucu gitu kan. Mungkin dia benci sama emaknya, oh ya cucu kan enggak ini. Penyatu lah, penyatu, pemersatu bangsa kayak tante itu kan. Terus ya udah datanglah sosok itu, akhirnya aku kan nggak mungkin. Sebenarnya ada yang sampai 8 bulan tetap masih kerja. Mau dianya. Dan banyak ternyata cowok-cowok yang fetisnya dengan orang hamil. Waduh. Dan dia kuat kak, all in dia ambilnya semua. Waduh. Iya, apalagi nggak ada. Dan jadi, boleh buang dalam ya? Betul. Jadi itu dia Tera terkaya kalau menurut kita itu the best Tera gitu kan. Oh, Tera of the month. Nah, the best bukan employee lagi kan. The best apa? Karena dia tiap hari. Pencapaiannya dia paling tinggi, dia ambil yang all in terus. Dan masih kontak sama dia, gue mau undang dia. Anaknya udah gede, itu kan 6 tahun yang lalu, 7 tahun udah lost contact. Lost contact ya. Dan itu waktu itu ngekosnya sama aku. Ngekosnya beda-beda kamar sih, maksudnya satu kosan. Ingat kalau lagi udah begah dia kerja masih make up sendiri. Anaknya cantik, emang cantik. Ya kali aja ada sosmednya gitu. Coba nanti tak cari-cari. Dan itu dia sama staff di situ juga, Ha. Oh, karyawan? Apa security-nya? Anak bar. Mungkin dia racikin apa ya kan, jadi langsung job terjadilah. Itu ternyata aku baru tahu juga balik ke banyak juga yang cowok-cowok itu sama ibu. Dan mereka pada bilang lebih enak. Karenanya entah yang lebih lah, entah apa kan aku nggak ngerti ya, nggak pernah ngerasain. Jarang juga ya, jadi jarang ya. Iya, jadi kayak mengerut pokoknya ibaratnya banyak ternyata sama ibu. Aneh ya. Ya, dan sehari itu kita maksimal paling 5-6 tamu. Dia sehari itu bisa sampai 15. Dan berarti dia gak ngerti, mungkin apa entah kebutuhan buat hidup, buat lahiran, entah buat apa, karena kan kalau buat BPJS gak mungkin kan, karena gak ada suami kan dia gak bisa bikin. Tapi dia nikah masih yang bar itu? Terakhir kabar sih katanya terakhir dia udah nikah sih akhirnya, cuman nggak tahu masih apa enggaknya, kayak gitu. Jadi ya udah aku keluar dari situ, terus ya udah setelah fokus sama dengan dibiayai dengan beberapa tamu juga kan, ada yang tamu lama dengar aku dibiayain buat kontrolnya tiap bulan. Akhirnya udah sampai sekarang stop sama sekali. Kalau lu bisa terhubung dengan teman-teman lo yang zaman baheula pun nggak apa-apa kan, pengalaman. Yang dari ibu nggak apa-apa, panggil mereka ke sini bagi artinya sekali lagi disclaimer bahwa ini tuh bukan untuk ditiru ya, bukan untuk dicontoh, bukan untuk dilakukan, tapi ada cerita seperti ini, semoga kalian tidak menimpa cerita yang seperti ini. Jadi waspadalah.
gitu. Jauh-jauhin, semoga dijauhkan semua dari yang kayak gini-gini deh. Iya. Ya, normal. Kalau ketemu di jalan lu tandain jempol kakinya deh. Ada kangen sih sama si jempol itu. Aki-aki ya, masih hidup dia? Enggak, kalau yang jempol itu Oh iya, bukan aki-aki. setara. Kalau yang aki-aki tuh yang Oh iya, masih ingat berarti lo ya. Masih ingat karena Step by stepnya, iya, klien demi kliennya. karena kalau yang unik-unik kita pasti masih kerekam, Kak. Bener. Masih. Wejangan untuk para yang nonton lah, yang masih melakukan hal pekerjaan seperti kamu, apa? Ya, nggak mau menggurui, nggak mau apa sih. Tapi karena mungkin aku pernah kerja seperti ini, kan pasti memang pada dasarnya nggak ada yang mau seperti ini. Pasti mereka punya alasan masing-masing yang menggerakkan mereka untuk jadi seperti ini. Tapi kalau memang bisa, semua kan segala sesuatunya ada batas waktu. Dan yang berlebihan itu nggak baik. Karena terkadang yang membawa yang nggak baiknya itu bukan dari kitanya, tapi dari si tamu-tamu. Jadi kalau bisa, semoga aku doain kalau yang masih di seperti itu cepat-cepat bisa berhenti, dapat yang mungkin kerjaan atau mungkin pasangan yang lebih baik. Dan kalau mungkin yang udah terlanjur kerja seperti ini terus jadi insecure, jadi malu sama lingkungan, it's okay, kita nggak perlu cerita juga. Mereka yang nggak kasih kita makan, nggak usah malu, cukup kita telan sendiri. Tapi untuk pasangan insya Allah kita memang harus cerita dari awal. Kasih tahu kita sebenarnya seperti apa. Kalau mereka benar-benar serius, sayang, tulus, pasti terima sih. Karena aku pun kan cerita, nggak mungkin aku diem-diem kayak gini gitu diem aja gitu kan. Karena yang namanya suami harus tahu seluk-beluk kita kayak gimana. Biar nanti nggak jadi persoalan di kemudian hari ya. Jangan nanti jadi hal buat diungkit-ungkit. Kalau misalnya dia tulus, insya Allah makan diterima, ya udah deh nggak apa-apa kayak gitu. Siapa tahu dia bisa malah jadi ngebimbing kita jadi lebih baik ke depannya. Kayak gitu. Jadi semoga yang jangan pernah sama sekali dijauh-jauhkan dari seperti itu. Masih banyak yang lebih baik kayak begini. Karena manusia itu tempatnya salah. Kita bukan apa istilahnya? Kita itu bukan makhluk yang sempurna. Bukan makhluk yang sempurna, betul. Kesalahan ada di kita, kesempurnaan hanya milik Allah. Tetap di Dorce Show. Itu almarhum Dorce yang udah Bunda Dorce. Kita apresiasi, betul. Sangat profesional menjadi presenter. Betul. Jadi intinya semoga kalian dijauhkan dari hal-hal yang buruk. Udah itu aja. Semoga Jadi yang intinya yang pada masih kerja, pada masih bandel, lu pada pengen sok coba-coba. Pada pengen duit, cepetan resign. Satu, penyakit, kedua dosa azab, ya nggak berkah juga ya kan. Betul. Benar, duit jin dimakan setan cepet nggak kelihatan. Apapun ceritanya udah buruan resign deh. Resign nggak? Yang lain. Pak Lari nggak akan dapet Pak Lari juga. Nggak mungkin kepake ya kan. Ya kapan lagi kalau nggak sekarang say, bener nggak? Betul. Ya udah gitu aja, makasih loh ceritanya ya. Iya, sama-sama Kare.